Saudara, tadi kan saya sudah sampaikan, saya akan punya dua bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada dua macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko, Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Nah, sekarang mari masuk, saudara sekalian. Nah, sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk KNKPP TPU, Komite TPU sebutannya. Nah, ini ketuanya ex officio, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi ini Menteri, kemudian Wakil Ketuanya Menko Perekonomian, lalu Sekretaris PPATK. Saudara, undangannya kepada saya itu kepada Ketua KNKPPTPU dan jajaran. Tidak ada sebutan Menteri Keuangan. Di undangannya dilihat aja. Undang-Undang Menteri Keuangan. Bahwa di sini kemarin berdebat Menteri Keuangan itu di sini. Tapi suratnya resmi kepada kami dan jajaran. Saya ngajak jajaran nih. Yang ada di sini nih adalah ada yang di dalam TPU. Jadi mohon difahami itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan apa itu? Slide-nya sekarang. Slide berikutnya. Saya jelaskan dulu ketika saya nyebut angka itu artinya itu apa? Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah, itu menyimpang dari profil, bisa dicurigai sebagai tindak pidana belum tentu pencucian, tapi dicurigai. Bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya.